Mas, sudah tidur? Aku tidak menjawab. Aku hanya berusaha mengatur napasku agar terdengar teratur, seolah aku benar-benar sudah terlelap. Aku mengira ia akan pergi. Kukira sudah tidur. Tiba-tiba, sofa yang kutiduri sedikit bergoyang. Aku merasakan seseorang naik ke atasnya. Maafkan aku, Mas. Tapi, aku sudah tidak tahan lagi. Suara Rina berbisik di dekat telingaku. Ia perlahan memposisikan tubuhnya di atasku. Aku membuka mata. Dalam kegelapan ruang tamu, aku bisa melihat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Rina, aku tidak bermaksud membangunkan Mas. Aku hanya ingin berada di dekatmu. Ia duduk di atasku, menatapku dari atas. Aku tahu ini salah. Tapi tanpamu, rasanya aku tidak akan sanggup. Kita tidak boleh begini. Aku tahu. Ia perlahan menundukkan tubuhnya. Wajah kami menjadi sangat dekat. Malam ini saja, tolong peluk aku. Rina, Zunggu, kita. Mas juga menginginkannya kan? Potongnya. Aku bisa merasakannya. Tatapan Mas. Getaran di tangan Mas. Aku tahu semuanya. Tanganku, entah diperintah oleh siapa, kini telah melingkar di pinggangnya. Aku tidak bisa berhenti lagi, Rina. Aku juga, Mas. Lengannya melingkar di leherku. Aku tidak akan menyesalinya. Tidak akan pernah. Malam itu, ia yang memulai. Dan saat itu juga, semua batas di antara kami lenyap. Namaku Budi. Usiaku tahun ini 48 tahun. Aku memiliki sebuah kantor akuntan kecil di kawasan Sudirman, Jakarta. Bukan kantor yang besar, tapi juga tidak kecil. Bersama 5 orang staf, aku menjalani hari-hariku dengan mengurus pajak perusahaan-perusahaan skala menengah. Istriku, Wulan, usianya 46 tahun. Ia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional. Wanita yang cerdas dan kompeten. Pernikahan kami sudah berjalan selama 15 tahun. 15 tahun. Angka yang terdengar singkat, tapi bagi kami, rasanya begitu panjang. Pernikahan yang dimulai dengan cinta, tapi entah sejak kapan, berubah menjadi sekadar kebiasaan. Kami tidak punya anak. Itu adalah pilihan Wulan. Ia ingin fokus pada kariernya, dan aku menghargai keputusannya. Atau lebih tepatnya, aku hanya menurut. Lalu, ada Rina. Rina adalah sahabat Wulan sejak masa kuliah. Mereka telah bersahabat selama lebih dari 20 tahun. Ia sesekali datang berkunjung ke rumah, tapi aku selalu menganggapnya hanya sebagai teman istriku, tidak lebih. Rina, yang kini berusia 44 tahun, baru saja bercerai. Setelah mengakhiri pernikahan yang juga berjalan selama 15 tahun, ia sedang mencoba memulai hidup baru. Aku ingat Wulan sering sekali mengkhawatirkannya, dan Rina akhirnya tinggal di rumah kami, dimulai sejak hari itu. Pagi itu, Wulan sedang sibuk mengemasi kopernya. Mas, sepertinya aku akan pergi sekitar seminggu. Kamu tidak apa-apa kan? Sendirian di rumah? Istriku selalu seperti itu. Ia bertanya, tapi tidak pernah menunggu jawaban. Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Oh, iya. Rina akan menginap di sini untuk beberapa hari, katanya sambil lalu. Kasihan dia tinggal di hotel sendirian setelah proses perceraiannya selesai. Tidak apa-apa kan? Ia bertanya apakah tidak apa-apa, tapi semua sudah ia putuskan. 15 tahun pernikahan kami selalu seperti ini. Wulan yang memutuskan, dan aku yang mengikuti. Malam itu, sekitar pukul 7, Rina datang dengan membawa satu koper kecil. Mas Budi, maaf ya, jadi merepotkan. Tidak apa-apa Rina. Anggap saja rumah sendiri. Usianya 44 tahun, 2 tahun lebih muda dari Wulan, tapi entah kenapa ia terlihat lebih rapuh. Mungkin karena perceraiannya, ada jejak kelelahan yang tak bisa disembunyikan di sudut matanya. Kamar tamu sudah disiapkan. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Terima kasih, Mas. Ia tersenyum kecil. Senyum yang terlihat begitu sedih, hingga aku harus membuang muka. Malam pertama berlalu dalam keheningan. Aku bekerja hingga larut di ruang kerjaku, sementara Rina beristirahat di kamar tamu. Kami melewati malam itu dalam kesunyian dan kesepian kami masing-masing. Malam kedua, sekitar pukul 11, aku keluar dari ruang kerja, hendak mematikan lampu dan tidur. Tapi aku melihat seseorang berbaring di sofa ruang tamu. Dalam kegelapan, aku mengira itu adalah Wulan. Mungkin jadwalnya berubah dan dia pulang lebih awal, pikirku.
Sayang, bisikku pelan. Aku mengambil selimut, berniat menyelimutinya. Tapi saat aku baru saja akan membentangkan selimut, sebuah tangan dengan lembut menangkap pergelangan tanganku. Mas, suara itu bukan suara Wulan. Rina, jantungku mulai berdebar. Dalam kegelapan wajahnya perlahan terlihat. Cahaya bulan yang menyelinap dari celah gorden menerangi parasnya yang sayu. Astaga, kukira kamu di kamar tamu. Aku tidak bisa tidur, Mas. Rasanya sofa ini lebih nyaman. Ia masih memegang pergelangan tanganku. Seharusnya aku melepaskannya, tapi entah kenapa, kami berdua sama-sama diam. Aku tadi mau mengambilkan selimut. Terima kasih. Rina perlahan bangkit. Ia hanya mengenakan piyama tipis. Di bawah cahaya bulan, lekuk bahunya terlihat begitu jelas. Aku buru-buru membuang muka. Mas Budi, apa Mas tidak kesepian kalau Mbak Wulan tidak ada? Tanyanya tiba-tiba. Entahlah, mungkin sudah terbiasa. Terbiasa itu. Artinya kesepian, kan? Kata-katanya menusuk tepat di hatiku. Karena itu benar. Aku sudah lama sekali merasa kesepian. Baik saat istriku ada di sampingku, maupun saat ia tidak ada. Apa? Kamu juga begitu, Rina? Tanyaku balik. Aku? Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum getir. Aku sudah lama sekali merasa kesepian, Mas. Baik saat masih menikah, maupun sekarang. Kami saling menatap dalam kegelapan. Keheningan itu anehnya terasa nyaman. Tanpa perlu banyak kata, kami seolah saling memahami. Betapa kami berdua memikul kesepian yang sama. Pakailah selimutnya. Malam ini agak dingin, kataku sambil menyodorkan selimut. Mas juga, cepatlah tidur. Besok pagi biar aku yang siapkan sarapan. Tidak perlu, Rina. Tidak apa-apa, Mas. Aku sudah terlalu banyak merepotkan. Ia kembali berbaring, menarik selimut hingga menutupi dagunya, dan menatapku dari bawah. Mas, Mbak Wulan beruntung sekali punya suami sepertimu. Terima kasih. Aku serius. Mas Budi orang yang hangat dan perhatian. Aku iri. Suaranya mengecil. Aku tidak seberuntung itu. 15 tahun hidup bersama, tapi sampai akhir aku tetap merasa kesepian. Aku tak bisa berkata apa-apa. Kesedihannya terasa begitu akrab. Selamat tidur, Rina. Iya, Mas. Aku kembali ke ruang kerjaku, tapi tak bisa tidur. Aku terus memikirkan Rina, tatapan matanya, suaranya, bahkan aroma sampo yang samar-samar tercium darinya. Baru lewat pukul 2 dini hari aku bisa terlelap. Keesokan paginya aroma gurih tercium dari dapur. Mas sudah bangun, sarapannya sudah siap. Rina berdiri di sana, mengenakan celemek. Di meja makan telah tersaji nasi goreng, telur mata sapi, dan beberapa potong kerupuk. Kami sarapan berhadapan. Anehnya, terasa begitu nyaman. Jauh lebih nyaman daripada saat aku makan bersama Wulan. Enak sekali. Syukurlah. Kalau Mas suka, besok aku buatkan lagi. Malam harinya, aku sedang bekerja di ruang kerjaku saat terdengar ketukan pelan di pintu. Mas, boleh aku masuk sebentar? Rina masuk, mengenakan daster panjang. Maaf mengganggu, Mas, tapi aku tidak bisa tidur. Boleh aku duduk di sini sebentar? Aku janji tidak akan mengganggu. Ia duduk di sofa kecil di sudut ruanganku. Aku mencoba kembali fokus pada pekerjaanku, tapi pikiranku tak bisa lepas darinya. Mas, panggilnya pelan. Sejak kapan hubungan Mas dengan Mbak Wulan menjadi jauh? Mungkin. Kami memang tidak pernah benar-benar dekat, jawabku lirih. Tapi kalian sudah 15 tahun bersama. Bersama dalam waktu yang lama tidak berarti dekat, kan, Rina? Ia mengangguk. Benar, aku juga begitu. 15 tahun, tapi hatiku tidak pernah benar-benar terhubung dengannya. Rasanya aku hanya seperti perabotan di rumah itu. Suaranya terdengar bergetar. Setelah bercerai, bukannya merasa lega, aku justru merasa hampa. Aku bangkit dan duduk di sampingnya. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hanya kadang-kadang merasa rapuh seperti ini. Ia menyeka air matanya. Aku menyodorkan sapu tangan. Terima kasih, Mas. Mas Budi baik sekali. Aku benar-benar iri pada Mbak Wulan. Wulan tidak membutuhkan kebaikanku, gumamku. Malam ini, boleh aku tidur di sofa ruang tamu lagi? Aku tidak mau sendirian. Tentu, malam itu, saat aku keluar dari ruang kerja, aku kembali melihatnya terbaring di sofa.
Seperti semalam, aku mengambil selimut. Saat hendak menyelimutinya, ia membuka mata. Dan lagi-lagi, ia menangkap pergelangan tanganku. Mas, apa Mas tidak kesepian? Bisiknya. Aku sangat kesepian. Aku rindu kehangatan seseorang. Malam itu, kami hanya berdiri di sana, berpegangan tangan dalam diam. Dan aku tahu, keheningan ini akan segera pecah. Keesokan harinya, saat di kantor, sebuah telepon dari Wulan masuk. Mas, sepertinya pekerjaanku di sini akan bertambah. Mungkin aku baru bisa pulang 10 hari lagi. Maaf ya. Hatiku terasa semakin hampa. Malam itu, saat makan malam, aku menceritakannya pada Rina. Kalau begitu, apa aku boleh tinggal di sini lebih lama lagi? Tanyanya hati-hati. Tentu saja. Malam itu, sekitar pukul 10, terdengar lagi ketukan di pintu ruang kerjaku. Rina masuk. Masih belum bisa tidur. Ia duduk di sofa, memeluk lututnya. Wajahnya terlihat sendu. Tadi mendengar suara Mbak Wulan di telepon. Rasanya seperti kembali ke dunia nyata, katanya. Berada di sini, rasanya seperti mimpi. Terlalu nyaman, terlalu hangat. Ia menatapku. Mbak Wulan itu wanita yang hebat. Aku selalu merasa seperti bayangannya saja. Kamu juga wanita yang hebat, Rina. Bukan. Aku selalu bergantung pada orang lain. Aku tidak bisa melakukan apapun sendirian. Air matanya mulai menggenang. Setelah bercerai, aku takut. Sangat takut. Aku tak tahan lagi. Aku bangkit dan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin dan gemetar. Semuanya akan baik-baik saja, Rina. Mas. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang basah. Bagaimana pandangan Mas tentangku? Aku terdiam. Haruskah aku jujur? Menurutku, kamu wanita yang baik. Hanya itu, tanyanya lagi, lebih mendesak. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena semalam, aku merasakannya, bisiknya. Getaran di tangan Mas, detak jantung Mas yang semakin cepat. Aku tahu, aku tidak merasakan ini sendirian. Aku tak bisa menyangkalnya. Jarak kami semakin dekat. Mas juga kesepian, kan? Bisiknya. Mbak Wulan tidak pernah benar-benar melihat Mas. Tapi aku melihatnya. Air matanya jatuh. Aku tertarik pada Mas. Aku tahu ini gila, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Ia membenamkan wajahnya di bahuku. Terisak. Malam ini saja, boleh peluk aku? Aku menyerah. Aku memeluknya. Erat. Kehangatannya, isak tangisnya, semua itu meruntuhkan pertahananku. Kita sedang berjalan di jalan yang salah, Rina. Aku tahu, tapi untuk malam ini saja. Biarkan seperti ini. Malam itu aku tidak kembali ke kamarku. Aku tidur di sofa ruang tamu. Rina tidak berbaring di sampingku. Ia berbaring di atasku. Mas, boleh begini? Bisiknya ragu. Aku hanya bisa mengangguk. Aku hanya ingin merasakan kehadiranmu. Ia meletakkan tangannya di dadaku. Jantung Mas berdebar kencang. Tentu saja. Ia perlahan menundukkan wajahnya. Mas, boleh aku menciummu? Aku tidak menjawab. Aku menariknya mendekat, dan bibir kami bertemu. Malam itu, di sofa ruang tamu, di bawah cahaya bulan, kami menjadi satu. Bukan lagi kakak ipar dan adik ipar dari sahabat. Bukan lagi pria dan wanita yang kesepian. Kami adalah dua jiwa yang akhirnya menemukan penghiburan. Pagi harinya, aku terbangun lebih dulu. Rina masih tertidur pulas di pelukanku. Wajahnya terlihat begitu damai. Aku merasa bersalah pada Wulan. Tapi di saat yang sama, aku merasakan sebuah kebahagiaan yang telah lama hilang. Sejak malam itu, hubungan kami berubah total. Siang hari, kami adalah dua orang yang tinggal di bawah satu atap. Malam hari, kami adalah sepasang kekasih. Kami tahu ini salah, tapi kami tak bisa berhenti. Hingga suatu hari, Rina berkata, ia harus pergi. Ia sudah menemukan tempat kos baru. Aku tidak bisa terus begini, Mas. Mbak Wulan akan segera pulang. Jangan pergi, pintaku. Kita tidak punya pilihan. Isaknya. Malam terakhirnya di rumahku, kami bercinta dengan lebih putus asa. Ini bukan yang terakhir, kan? Tanyanya. Aku tak bisa menjawab. Setelah Rina pergi, rumah ini kembali sunyi. Tapi kesunyian kali ini terasa jauh lebih menyiksa. Beberapa hari kemudian, Wulan pulang. Rina sudah pindah? Tanyanya. Aku hanya mengangguk. Malam itu, saat berbaring di samping Wulan, ponselku bergetar.
sebuah pesan dari Rina. Mas, aku kangen. Aku membalasnya. Aku juga. Aku sadar, aku telah membuat sebuah pilihan. Meskipun aku berbaring di samping istriku, hatiku telah menjadi milik wanita lain. 2 minggu kemudian, di hari Sabtu, Wulan pamit akan pergi mengunjungi Rina. Kamu mau ikut? Tidak, aku ada pekerjaan, jawabku berbohong. Begitu Wulan pergi, aku langsung menelepon Rina. Dia sudah berangkat. Aku akan ke sana sekarang. Di kamar kosnya yang kecil, kami kembali melepas rindu. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Mas. Aku juga Rina. Tiba-tiba, bel berbunyi. Rina melihat dari interkom, wajahnya pucat pasi. Mas, itu Mbak Wulan. Aku panik dan segera bersembunyi di balkon. Aku mendengar suara mereka. Loh, kok kamu kesini lagi? Tadi kan sudah pamit. Ada barangku yang tertinggal. Setelah 30 menit yang terasa seperti selamanya, Wulan akhirnya pergi. Kami berdua terduduk lemas di lantai. Malam itu, aku mengambil keputusan. Aku menghampiri Wulan yang sedang bersantai di ruang tamu. Wulan, kita perlu bicara. Ada apa, Mas? Aku rasa kita sudah tidak bisa seperti ini lagi. Mari kita berpisah. Wulan terdiam cukup lama. Lalu ia mengangguk. Aku juga sudah lama memikirkannya. 6 bulan kemudian, aku tinggal di sebuah apartemen kecil bersama Rina. Wulan telah pergi dari hidupku. Begitu juga beberapa teman kami. Tapi aku tidak menyesal. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan cinta yang sesungguhnya. Lagi memikirkan apa? Tanya Rina sambil memelukku dari belakang. Memikirkanmu. Ia tertawa. Bohong. Sungguh, sejak bertemu denganmu, hidupku berubah. Malam itu, saat kami bercinta, aku teringat kembali pada malam pertama kami di sofa. Saat aku mengira ia sudah tidur, tapi ternyata ia yang memulai segalanya. Aku tidak pernah tahu bahwa malam itu akan mengubah seluruh takdirku. Tapi aku bersyukur, karena terkadang kita memang harus melintasi batas terlarang untuk menemukan kebahagiaan sejati.